افتح لنا فتحا قريبا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Baca aja. Bismillah, kita lanjutin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tawassaku fa inna siwaka madharatun lil fahmi wa rahmatun lil ruhi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sitatun min sunanil mursalina. Mana? Apa? Yang mana? Hadis kedua. Tasawwaku ya. Oh ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sitatun min sunanil mursalina al-haya'u wal ilmu wal ijamatu was siwaku wa ta'atturu wa kasratul azwaj. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salah satu wajibatun ala kulli muslimin al-qusdu yawmal jum'ati was siwaku wa masukul nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tajibu afwahakum bis siwaki fa innahu tariqul Qur'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam rahimallahu al-mutakhallilina bil ummati fi qulubi wa ta'am. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tukhallilu bil asif wal wahani wal qasmi fa innahu yurisul akla Iklah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatun bi siwakin khairun min sab'ina salatan bi ghairi siwakin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mazala jibrilu yusini bis siwaki hatta khashitu an ayat rodana asnani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam umirtu bisiwaki hatta khiftu ala isnani. Al-babu saminun Allahu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimahullah wa ta'ala wa nafa'na bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu ankum wa anna ila an qala wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tasawwaku fa inna siwaka matharatun lil fami mardatun li rabbi. Ya, kita lanjutin lagi bab siwak kemarin. Gimana? Udah banyak yang ngamalin? Kalau mau sholat siwakan, mau haji siwakan nih. Ya. Kata baginda Nabi SAW di dalam sabdanya, tasawwaku fa inna siwaka matharatun lil fami mardatun li rabbi. Bersiwaklah kalian, kata Nabi. Bersiwaklah kalian karena sungguhnya siwak itu matharatun lil fami. Bersiwak itu dapat membersihkan mulut atau alat membersihkan mulut. Tujuan bersiwak apa? Tujuan bersiwak yang pertama dan terutama adalah untuk membersihkan mulut. Ini mulut kita jadi diatur sama syariat. Mulut diatur sama syariat. Jadi sangat luar biasa memang Allah Subhanahu wa taala ini sangat luar biasa.
Semua kemaslahatan hambanya diatur sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Tujuannya apa kalau mulutnya bersih? Kalau ngobrol sama orang, kalau apa kan biar nggak bau, nggak mengeluarkan aroma yang nggak sedap, kan mengganggu. Apalagi terkhususkan di dalam sholat, sholat jamaah, sholat jamaah. Mulut kita aromanya kurang sedap sehingga mengganggu saudara kita yang sholat di samping kita. Oh, ini sangat nggak boleh, karena yang diganggu ini kekhusyuannya. Makanya Rasulullah SAW enggan makan makanan yang menyisakan bau di mulutnya, meninggalkan bau di mulutnya. Kayak contoh apa? Contoh bawang putih. Rasulullah nggak mau makan bawang putih karena khawatir nanti kalau bicara nggak ganggu orang. Tapi apa berarti haram? Oh, nggak haram. Ya kalau ente niat mau di rumah aja, mau tidur makan bawang putih ya bebas, nggak apa-apa itu. Tapi jangan sampai habis makan bawang putih ente berangkat ke masjid sholat jamaah, hadza makruh, makruh, nggak boleh. Ya. Perihal ini berhukumkan makruh. Habis makan pete, makan jengkol, mulut bau, sholat jamaah. Ya Allah. Beb, kalau siang-siang bagaimana Beb, makan siang Beb? Ya seandainya ente pikir masih ada baunya, ente kira masih ada baunya, makan apa dulu deh? Hah? Makan apa dulu yang bisa nahan bau mulutnya itu? Jadi begitu. Dan di samping itu bukan cuma hanya membersihkan mulut saja, tapi mardhatun lirabb. Mardhatun lirabb. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Bersiwak itu dapat menyebabkan Allah Ta'ala itu ridho. Kok bisa Allah ridho? Kok bisa Allah ridho? Padahal cuman wasilahnya siwak nih, karena kok bisa Allah ridho? Nah, karena dikatakan innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indah. Jadi Allah senang sama sebuah keindahan tuh senang. Pakai wewangian, mulut bersih, pakaian bersih, rumah bersih. Nah, Masya Allah. Kita kalau di rumah kita pasang buhur, pasang gaharu, bakar gaharu, ya, rumah jadi wangi. Ini sangat bagus. Kenapa dikatakan sangat bagus? Karena masuk ke dalam kategori keindahan. Dan Allah suka tuh sama yang begitu-begitu tuh Allah suka. Jadi sekali ngamalin dapat dua faedah, dapat dua fadilah. Siwakannya sekali, ya mulutnya aman, udah gitu Allah Ta'ala bisa ridho. Makanya kata Sayyidul Habib Umar bin Hafid, apa sih yang mencegah kalian itu dari tidak bersiwak? Siwak kenapa? Mau sholat siwak. Kalau ada bagus tuh, coba. Tadi Ivan mana siwak Ivan? Nah, ada siwak. Nah, apa sih yang mencegah kalian dari tidak bersiwak, kata Habib Umar? Apakah itu malu? Yang mencegah apakah itu sebuah rasa malu? Kalau Anda malu nenteng siwak karena ditonton orang banyak, apakah Anda, wahai para perokok, nggak malu? Hah? Menyelak-nyelak mulut kalian dengan rokok di hadapan Allah Ta'ala itu kan? Nggak malu dengan Rasulullah gitu. Kalau ente ngerokok nggak malu, harusnya bersiwak lebih nggak malu.
Harusnya lebih nggak mau. Udah mulut bersih dapat ridho Allah lagi. Udah mulut bersih dapat ridho Allah. Harusnya nggak pakai malu tuh. Insyaallah. Hakadha syur. Nah, lanjut lagi. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, sittatun min sunanil mursalin. Ada 6 hal, ada 6 perkara itu yang termasuk ke dalam sunnah-sunnahnya para rasul. Nah, torikohnya para rasul, torikohnya rasul, torikohnya para rasul. Yang pertama apa? Yang pertama al-haya. Yang pertama malu. Yang pertama malu. Apa itu malu? Tahu malu nggak? Malu itu apa malu? Apa Hasan? Chan, Hasan. Kencan, nggak enak manggilnya. Hasan. Malu itu apa malu? Malu itu malu apa? Haya itu kan malu. Ya malu itu apa malu? Artinya malu tahu apa? Nah, nah bukan malu. Arti malu itu arti malu. Malu itu adalah sebuah perubahan secara psikologis pada manusia. Perubahan sikap secara psikologis dalam diri manusia. Dari setiap amal perbuatan yang nggak bagus menurut syariat, yang dipandang nggak bagus oleh syariat kalau diamalin. Nah, contoh orang biasa pakai baju, orang biasa tutup dadanya, dia nggak pernah telanjang dada. Syariat ngajarin begitu nggak? Syariat ngajarin begitu. Syariat ngajarin kita tutup aurat. Syariat ngajarin kita untuk tutup aurat. Aurat laki-laki kebetulan batasnya itu antara pusar sampai sama lutut. Ya ini walaupun khilaf terjadi antara 4 mazhab ini. Di dalam 4 mazhab terjadi itu batasannya dari mana ke mana. Tapi Imam Syafi'i ya, itu mewajibkan bagi setiap laki-laki untuk menutup auratnya dari pusar sampai lutut, tuh ketutupan semua. Jadi bagi orang-orang yang sudah mendawamkan perintah syariat dengan cara dan catatan setiap hari dia jaga itu auratnya. Dijaga, dia nggak pakai celana pendek. Dia biasa pakai sarung. Dia biasa pakai sarung atau dipakai celana yang di bawah dengkul. Celana agak panjang, nggak pernah pakai celana pendek keluar wara-woro nih. Nggak pernah nongkrong nggak pernah. Akhirnya pada suatu ketika nggak sengaja ya auratnya kelihatan, timbul tuh perubahan psikologis, perubahan sikap dari orang tersebut, benar nggak? Itu namanya malu. Berubah, dia salah tingkah, dia salah kaprah, itu malu namanya.
sebuah perubahan pada diri manusia secara psikologis terhadap amalan yang nggak dianggap pantas, nggak dianggap bagus oleh syariat kalau dilakukan. Itulah. Ente biasa di depan orang pakai baju rapi, tahu-tahu nggak sengaja ente mau ambil handuk keluar, lagi nggak pakai baju, telanjang dada, ada orang lewat, malu nggak? Malu. Itu malu, perubahan psikologis tuh, malu. Kenapa ente jaga? Ini nggak bagus. Menurut syariat ini nggak bagus, paham nggak? Makanya dikatakan al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Cuman orang yang punya iman yang punya rasa malu. Kenapa ente pakai sarungan terus? Di rumah pakai sarung, aneh malu. Lah nggak ada orang. Lah emang ente pikir ini bukan makhluk nih, tembok ini semua bukan makhluk, ini makhluk. Ini ngelihat saya. Lah terus Allah Ta'ala yang nggak pernah tidur, yang nggak pernah ngantuk, yang maha melihat, apa beliau nggak lihat saya? Kan Allah lihat saya. Makanya dulu ada sebuah makalah ya. Ya ada sebuah makalah dari Sayyidul Walid Abdurrahman Segaf, saya dengar dari santrinya beliau. Orang yang kebiasaan di rumah buka aurat pakai celana pendek segini di atas lutut, itu dikhawatirin matinya dapat husnul khotimahnya sulit dapat mati husnul khotimah. Lah aurat, apa sih aurat? Ma yajibu satruhu wa yahrumu nadharuhu. Aurat itu artinya sesuatu hal yang wajib ditutupin, yang haram dipandang. Itu aurat. Tiap hari dibuka-buka itu aurat. Mati husnul khotimah, susah dapatnya nanti, kata saya dulu. Ya memang ini bukan barang pasti, tapi ini nasihat dari orang soleh. Dipakai boleh, nggak dipakai ya boleh. Kalau nggak mau pakai ya udah lihat ke hukum fikihnya. Hukum fikihnya tadi apa? Ya wajib ditutup. Nah, ini kebiasaannya yang muda-muda banyak nih. Biasanya anak muda nih banyak begitu. Tutup, jangan dibiasain. Nggak pantas. Aneh kalau lagi keluar nih, jalan misalnya di jalanan, lihat lewat pasar, lewat jalanan. Aneh ngeliat orang laki, udah tua, bulu kakinya sampai paha kemana-mana. Paham nggak ente? Pakai celana boxer naik motor, ya Allah, ya Rabb. Ini mana rasa malu, kok bisa ya nggak malu gitu? Aneh bingung tuh, kok bisa dia nggak malu? Aib ada, itu bagian aib itu. Berarti psikologisnya butuh dipoles lagi tuh, kepribadiannya butuh dipoles biar jadi orang yang memiliki kepribadian yang lebih bagus, kan begitu. Makanya dikatakan yang pertama nih 6 perkara yang termasuk ke dalam thoriqohnya para rasul, para nabi. Yang pertama apa? Malu. Al-haya, punya malu. Yang kedua apa? Al-hilim. Al-hilim apa itu? Si'atu sadr. Lapang dada, legowo. Itu thoriqohnya para rasul tuh. Yang ketiga apa? Hijamah, bekam. Yang keempat, siwak. Siwak ini termasuk dalam bagian thoriqohnya para rasul. Ini yang kita lagi bahas babnya sekarang. Siwak. Kemarin udah dikasih tahu, Beb mau beli siwak belum beli, udah nggak usah repot nih, ada baju nih. Mau masuk masjid siwak, masuk masjid mau wudu siwak, siwakan Bismillahirrahmanirrahim.
Mau sholat siwak, mau ngaji siwak. Habis makan siwak. Ingat siwak artinya kemarin definisinya apa? Mencungkil, menyala-nyala gigi. Tujuan apa? Biar nggak ada makanan sisa tuh. Allah tuh suruh kayak gitu. Allah ngajarin kita biar bersih, biar gigi nggak gampang rusak. Kan bagus, manfaatnya banyak tuh. Ente habis makan daging nyelip-nyelip ngomong sama orang, gimana kabarnya? Kagak enak dilihatnya, bener nggak? Kita lagi ngobrol sama orang, kita ngobrol sama orang, kita sambil begitu bersihin gigi, nyongkel gigi. Makanya ente kalau ke Tarim, kalau ke Hadramut, atau kalau ente ke Arab, ente lihat orang habis makan bukan cuma cuci tangan mereka, diambil air dikumur-kumur, sampai bersih itu. Tujuan apa? Biar sisa makanan tuh keluar. Paham nggak? Kita bayangin adab nggak kira-kira kita ngobrol sama orang kita ambil, ya gimana kemarin? Nah, bersihin dulu, baru makan, baru ngobrol. Bersihin baru. Ini mah kagak. Ada kali tuh 1/2 kilo daging nempel di giginya. Iya. Repot banget, habisan 1/2 jam gitu ngobrol sama dia gak kelar-kelar. Begini mulu, 1/2 kilo. Minimal banget seperempat tuh ada di situ, nyempil. Subhanallah. Aja Pak. Ente enak nggak ngobrol sama orang begitu depan ente kira-kira? Hah? Nih seandainya aneh ngajar sambil begitu, ente enak nggak ngeliatannya begitu? Ya lah. Jadi hadirin, nih Pak Peng 9, iya kagak enak sama sekali begitu. Ngobrol sama yang seumuran aja kagak enak, apalagi sama yang lebih tua. Ya Pak, gimana Pak tadi Pak? Hah? Tuh kalau dia habis makan sate ayam tuh sate masih ada bulu ayam yang nyempil tuh, berarti itu gitu. Iya. Pernah kan ente ngeliat begitu? Kalau dia lagi habis makan nasi bebek, tuh bebek yang diambil bagian paha atas tuh, di ujung-ujung tunggirnya masih ada sisa bulunya tuh, nyempil tuh. Iya, tuh rambut bebek nyempil. Tujuannya sih kayak gitu, Allah atur kita kayak begitu, masya Allah. Udah bersih, bagus, enak, manfaatnya banyak, datengin ridho Allah lagi. Makanya tuh kalau kita ngaji, kitab Ta'limul Muta'alim, salah satu adabnya pelajar, adabnya pengajar, mesti rapi bajunya, mesti wangi, rapi, masya Allah. Nabi begitu nyontohnya. Kita pakai minyak wangi, ngikutin Nabi. Kalau Nabi nggak pakai minyak wangi, air keringatnya udah wangi. Diciptakan sama Allah kayak begitu. Lah kalau kita disuruh ikutin Nabi, beli minyak wangi. Beli minyak wangi, beli baygon mampu, masa beli minyak wangi kagak? Beli baygon hit 57.000 mampu. Beli minyak wangi sebotol kecil 3 mili masa kagak mampu. Beli inting wangi ente. Asal jangan pakai minyak wangi Misik Kobra. Paham nggak? Iya, itu mengganggu itu minyak wangi itu, paham? Agak-agak bau dukun itu. Kita mau datang ke pengajian, bukan mau nyajen nih. Ipan dulu begitu, anda nasehatin, alhamdulillah udah tobat dia. Udah, alhamdulillah. Dulu asal ketemu mana minyak wangiannya udah pakai gahru, udah rapi, dia tempel Misik Kobra, hancur gahruannya. Minyak wangi 300.000 hancur, sama minyak wangi 75.000. Misik Kobra namanya, Misik Kobra. Ente ke Al-Hawi dah, soalnya coba cek dah. Misik Kobra mana? Bener. Sama malaikat subuh dah. Allah, horor banget. Minyak wangi namanya malaikat subuh. Dia yang jualan, aneh mikir. Ya kan? Aneh mikir tuh. Di jualan minyak wangi namanya malaikat subuh, kapan dinyium malaikat turun subuh baunya kayak gimana coba? Paham nggak? Ini haluisme ini.
Udah pakai minyak wangi yang normal-normal aja, beli misik putih kek, beli apa kek, Marbetman kek, ente beli silver, udah yang mampu aja sama kantong, sama duit yang ada di kantong. Hah? Kalau repot-repot juga nyari minyak wangi nih, lu beli plosa. Iya, beli plosa tuh, gosek-gosek. Wangi kagak pedes ya. Wah. Tapi ingat, jangan salaman juga mana tuh begitu. Paham ya? Atur kita begitu, mesti mau ngaji rapi, yang wangi, yang bagus. Ente nih anak-anak muda nih, kalau mau ngaji jangan pakai lari-larian dulu. Masjid udah wangi jadi bau keringet. Jangan. Masuk masjid yang rapi, udah wangi, masuk masjid. Kan rumahnya Allah. Rumahnya pakai adab. Paham ya? Itu yang keempat. Yang kelima, ta'atur. Syuf. Pakai wewangian. Torigohnya Ambia ini suka dengan memakai wewangian. Nah ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Ingat nih torigohnya Nabi. Ente nggak harus niru juga. Banyak nikah. Banyak nikah ini torigohnya para Ambia, para mursalin. Biar banyak keturunannya. Nabi mesti begitu. Kalau Nabi nggak nikah-nikah, repot. Keturunannya nggak sampai Indonesia ntar. Kalau bini cuma satu aja kayak ente, anak 3, anak 4. Lama bumi penuhnya. Paham nggak ente? Bumi penuhnya lama. Gak boleh, Nabi mesti banyak zuat, mesti banyak nikah. Paham nggak? Jangan pakai besok ngaku-ngaku Nabi dah. Udah niat banget udah kayaknya. Paham? Nah itu 6 perkara itu, ini kebiasaan atau adat dan thariqahnya para rasul ini. Yang pertama apa tadi? Malu. Yang kedua hilm, legowo, lapang dada. Yang ketiga ijamah, bekam. Yang keempat siwak. Yang kelima pakai wangian. Yang keenam memperbanyak nikah. Ingat thariqah Nabi. Banyak nikah thariqah Nabi. Di bumi ini udah banyak thariqah. Ada thariqah Syabul Qadir Jilani, ada thariqah ini. Jangan ente besok pakai bikin thariqah baru. Paham enggak? Geli amat ente. Tawanya geli banget deh. Emang udah nikah? Dia udah nikah dia? Udah pasang niat dari sekarang tadi itu. Masya Allah. Lanjut. Faqala sallallahu alaihi wasallam salasatun wajibatun ala kulli muslimin. 3 perkara. Nah, kalimat wajib di sini nencan nih, ente garis bawahin tuh. Di sini kan kalau diartiin 3 perkara yang wajib atas setiap orang muslim. Enggak, bukan wajib secara wajib benar-benar hukum wajib enggak, tapi ini sunnah muakkad. Sunnah muakkad. 3 perkara yang sangat teramat disunahkan bagi setiap orang muslim, itu ada 3. Yang pertama apa? Al-ghuslu yaumal jum'ati. Mandi pada hari Jumat. Yang kedua bersiwak, sunnah muakkad, sangat disunahkan. Yang terakhir apa? Masut tayyib. Masut tib. Memakai wewangian, sunnah banget itu. Jadi syariat itu sangat ngajarin kita biar kagak bau, jangan sampai bau. Paham? Jangan sampai bau. Terus baginda Nabi SAW bersabda, "Tayyibu afwahakum bisiwak fa innahu tariqul Qur'an." Kata baginda Nabi, harumkanlah mulut-mulut kalian dengan siwak karena sesungguhnya mulut itu tempat jalan keluarnya Quran. Kalau kita mau kedatangan orang mulia, jalannya tempatnya kita bersih-bersihin, ini mulut kita ini hari-hari bagi orang yang tiap hari baca Quran ya. Maupun yang enggak baca Quran, mulut ini menjadi Allah jadikan sebagai tempat jalannya Quran. Ente ngucapin Quran, ente ngaji,
ente ngafalin Quran, ente bahas ilmu Quran, ente ta'lim, pakai apa wasilahnya? Pakai mulut. Jalannya bersihin kata Allah Ta'ala, bersihin. Wangi-wangiin, harum-harumin tuh jalannya Quran, kata Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan sanadnya, dengan sanad yang hasan. Terus disabdakan lagi, disabdakan lagi, diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dari Ibnu Mas'ud bi isnadin hasan. Rasulullah SAW bersabda, takhallalu fa innahu nadhafatun. Takhallalu, selak-selaklah gigi kalian itu. Maksudnya bersiwak, bersihin gigi kalian. Fa innahu nadhafatun, karena sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat kesucian, kebersihan. Wa nadhafatu tad'u ilal iman. Dan kebersihan itu akan membawa kalian kepada jalannya iman, kepada keimanan. Wal imanu ma'a sahibihi. Dan iman itu akan bersama dengan si empunya. Iman itu akan menyerukan, kebersihan itu akan menyerukan iman, akan menyeru iman, menyeru kepada iman. Dan iman itu akan bersama dengan empunya. Siapa empunya? Orang yang beriman. Maksudnya bersama di mana? Di surga. Ente mau masuk surga berkawan sama iman. Salah satu jalannya untuk menyerukan iman, memanggil iman, membawa diri kita kepada keimanan, yaitu dengan menjaga kebersihan. Ya, jadi Rasulullah SAW memperintahkan kita tuh buat bersihin mulut, bersiwak, bersihin mulut, karena sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat kebersihan, kesucian bagi mulut dan gigi. Biar sehat mulut sama gigi kita, biar sehat. Paham? Lalu baginda Nabi SAW bersabda, rahimallahul mutakhallilina min ummati fil wudu'i wa ta'am. Allah Ta'ala merahmati kepada para hamba-hambanya dari umatku yang gemar membersihkan mutakhallilin. Yang membersihkan apa namanya? Mutakhallilin ini apa namanya? Membersihkan mulut daripada sisa makanan. Fil wudu mutakhallilin fil wudu, membersihkan mulut di dalam wudu, kumur-kumur. Paham nggak? Allah merahmati orang-orang yang membersihkan mulutnya pada saat wudu berkumur. Bersihin tuh mulut. Mau wudu tadi siwakan dulu. Mau wudu siwakan dulu biar bersih dulu mulut. Tujuannya apa? Biar ntar kalau sholat nggak sibuk tadi ngecap-ngecapin gigi, nyongkel-nyongkelin sisa makanan. Nyela-nyela tuh. Kalau mandi juga, mandi di sela-sela, rapiin, dibersihin, semua pokoknya bersih. Semuanya mesti bersih. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tukhallilu bil as war raihan wal qasab. Rasulullah SAW melarang kita bersiwak dengan kayu as, kayu raihan, kayu qasab. Nah, kalau as sama raihan, insya Allah kayaknya di Indonesia pohon ini nggak ada. Adanya di negeri-negeri gurun, negeri panas tuh, kayak di negeri Arab. Ya, kalau qasab ada. Qasab ini bambu. Pohon bambu nggak boleh. Biar kata ada bambu kecil mirip siwak, nggak, jangan dipakai. Walaupun secara hukum fikih itu boleh dipakai.
Karena khasin kan kasar, agak kasar, itu kan kayu siwak agak kasar. Tapi nggak boleh dipakai kayu bambu. Karena kenapa? Karena kata Rasulullah, fa innahu yurithul iklah. Karena itu semua dapat menyebabkan gigi kita mudah rontok. Gampang rontok tuh gigi karena ada zat apanya, wallahu alam ya. Nggak paham, itu nggak boleh. Biar katanya sama-sama kerasnya. Nggak boleh. Ini 3 hadis lagi selesai nih bab siwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatun bi siwakin khairun min sab'ina salatan bi ghairi siwak. Satu salat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 salat dengan tanpa siwak. Bayangin, satu salat pakai siwak tuh. Satu salat, kita salat ba'diyah misalnya, ba'diyatul maghrib ya. Siwakan. Lebih afdal daripada 70 salat tanpa wah, ini barokah siwak. Masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan di dalam sabdanya yang menunjukkan kepada kepentingannya siwak, itu dikatakan sama beliau, mazala Jibrilu yusini bisiwak. Jibril ini nggak pernah berhenti mewasiatkanku dengan urusan siwak. Nggak berhenti Jibril. Ngingetin, nguasiatin, memberikan wasiat kepadaku perihal siwak, nggak berhenti. Hatta khosyitu an yadradanna asnani. Sampai-sampai saya ini khawatir, kata Nabi, saya takut gigi saya ini tanggal, gugur rontok, kata Nabi. Siwakan mulu, ternyata ya enggak. Ternyata itu siwak malah bikin gigiku kuat, bikin gigi bagus. Dalam artian itu, hadis ini maksudnya Nabi SAW, ini saking pentingnya siwak, Jibril ngingetin mulu perihal siwak. Bahkan kata Rasulullah SAW, umirtu bisiwak hatta khiftu ala asnani. Di riwayat yang lain, saya diperintahkan untuk urusan siwak ini sampai-sampai saya ada rasa takut, khawatir terhadap gigi-gigi saya. Saking seringnya bersiwak tuh Rasulullah, takut. Tapi kenyataannya enggak, Masya Allah. Siwak malah menguatkan gigi. Ya, jadi jangan lupa tuh. Mau wudu siwak. Mau masuk masjid siwak. Mau habis makan siwak. Mau ngaji siwak. Mau sholat mau ngaji baca Quran semuanya Paham? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang